PBB akan memberikan referendum kepada 5 negara baru, Aceh, Maluku, Papua masuk daftar. Benarkah ini akan terjadi? Apakah benar Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau PBB, akan membuka jalan referendum untuk 5 negara baru dalam waktu dekat? Dan yang lebih mengejutkan, 3 diantaranya disebut berasal dari wilayah Indonesia, Aceh, Maluku, dan Papua. Kabar ini mulai ramai dibicarakan, baik di forum-forum internasional maupun media alternatif. Tapi, seberapa benar kabar ini? Apakah dunia akan menyaksikan lahirnya negara-negara baru dari bekas wilayah Indonesia dalam waktu dekat? Mari kita bahas secara mendalam dan jujur. Apa itu referendum dan peran PBB? Referendum adalah proses pemungutan suara langsung oleh rakyat untuk menentukan masa depan suatu wilayah, apakah ingin tetap menjadi bagian dari suatu negara, atau berdiri sebagai negara merdeka. PBB tidak bisa secara sepihak memberikan kemerdekaan. Tapi organisasi ini punya instrumen dan pengaruh besar untuk mengawasi proses referendum. Seperti yang pernah terjadi di Sudan Selatan pada tahun 2011. Referendum yang disetujui PBB membawa lahirnya negara baru di Afrika. Nah, muncul pertanyaan besar. Apakah saat ini ada wilayah di dunia, khususnya dari Indonesia, yang sedang diawasi oleh PBB dan disiapkan untuk proses serupa? Beberapa sumber tidak resmi menyebutkan 5 wilayah yang sedang diperhatikan oleh komunitas internasional terkait hak menentukan nasib sendiri. 1 Aceh, 2 Papua Barat, 3 Maluku Selatan, 4 Kurdistan, Irak dan Suriah, 5 Catalonia, Spanyol. Namun, dari kelima wilayah ini, 3 diantaranya berasal dari wilayah NKRI, Aceh, Papua, dan Maluku. Ini bukan kebetulan. 3 daerah ini punya sejarah panjang perjuangan identitas, konflik, dan tuntutan pemisahan diri. Aceh adalah wilayah yang punya sejarah panjang sebagai kerajaan Islam merdeka. Bahkan saat Indonesia belum ada, Kesultanan Aceh sudah punya hubungan diplomatik dengan Ottoman, Belanda, dan Inggris. Pada 1976, Gerakan Aceh Merdeka, GAM, menyatakan kemerdekaan dan memperjuangkan pemisahan dari Indonesia. Perjuangan itu berdarah-darah, hingga akhirnya terjadi perdamaian Helsinki tahun 2005. Namun, sebagian rakyat Aceh merasa bahwa janji-janji otonomi khusus belum sepenuhnya ditepati. Ketimpangan, eksploitasi sumber daya, dan trauma sejarah masih membekas. Kini, muncul desas-desus bahwa Aceh akan didukung kembali untuk menuntut referendum. Beberapa kelompok diaspora Aceh di luar negeri sudah aktif mengangkat isu ini ke forum-forum internasional. Papua Barat adalah wilayah yang paling sering disebut dalam laporan pelanggaran HAM oleh lembaga internasional. Sejak 1969, ketika terjadi Act of Free Choice yang dianggap cacat demokrasi, sebagian besar rakyat Papua mengklaim bahwa mereka tidak pernah diberi pilihan bebas untuk menentukan nasib. Bendera bintang kejora, simbol Papua merdeka, masih dikibarkan secara diam-diam dan kadang terbuka, meski dibungkam. PBB pun beberapa kali menerima permohonan dari kelompok Papua Merdeka untuk dibawa ke majelis umum. Dukungan dari negara-negara Pasifik, seperti Vanuatu dan Tonga, semakin menguatkan tekanan agar referendum di Papua Barat benar-benar dipertimbangkan. Republik Maluku Selatan, RMS, pernah dideklarasikan tahun 1950 setelah pembubaran negara federal bentukan Belanda. Namun, Indonesia menanggapinya sebagai pemberontakan dan mengirimkan pasukan militer. Meski telah lama dibungkam, di Belanda masih berdiri organisasi dan pemerintahan simbolik RMS. Generasi muda keturunan Maluku di diaspora terus menyuarakan kemerdekaan. Di dalam negeri, isu RMS kadang muncul dalam bentuk simbol-simbol bendera dan protes diam-diam. Apakah benar PBB akan memberikan referendum? Fakta saat ini, PBB belum secara resmi menyatakan bahwa akan menggelar referendum untuk wilayah-wilayah tersebut. Tapi, banyak sinyal yang muncul. Beberapa laporan HAM PBB menyebutkan perlunya mekanisme pemantauan politik di Papua dan wilayah konflik lainnya. Komite Dekolonisasi PBB terus menerima laporan dari kelompok pro-kemerdekaan. Beberapa LSM internasional dan negara Pasifik mulai mendesak Indonesia untuk membuka dialog tentang penentuan nasib sendiri. Namun, jalan menuju referendum bukan mudah. Butuh tekanan internasional, dukungan politik global, dan yang paling penting,
suara rakyat lokal yang kuat dan konsisten. Pemerintah Indonesia tentu menolak segala bentuk upaya pemisahan. Indonesia memandang Aceh, Papua, dan Maluku adalah bagian sah dari NKRI. Segala bentuk dukungan terhadap referendum dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan. Otonomi khusus diberikan, bantuan dana digelontorkan, pembangunan dikebut. Namun, jika ketidakadilan tetap dirasakan rakyat di daerah, maka bara perjuangan bisa hidup kembali. Indonesia perlu menjawab bukan hanya dengan senjata dan hukum, tapi juga keadilan, pengakuan sejarah, dan rasa hormat terhadap identitas daerah. Apakah kita akan menyaksikan lahirnya negara baru dari tubuh Indonesia sebelum 2030? Apakah PBB akan menyetujui referendum untuk Aceh, Papua, atau Maluku? Belum ada jawaban pasti. Tapi satu hal yang pasti, sejarah selalu bergerak oleh suara rakyat. Jika suara itu cukup kuat, dunia bisa saja mendengarnya. Pertanyaannya bukan hanya, apakah akan merdeka? Tetapi, apa yang sudah disiapkan oleh rakyat Aceh, Papua, dan Maluku untuk mewujudkan cita-cita itu secara damai, sah, dan bermartabat?